Oke. Maaf teman-teman banyak gangguan banget soalnya tadi, jaringannya lumayan nge-lag juga, kemudian share di YouTube-nya juga lagi gangguan, saya terusin aja mungkin ya. Nanti bisa ditanya-tanya kalau ada yang mau nanya. Saya terusin lagi untuk yang di, aplikasi Logofit-nya. Nah, di sini itu ada fitur save, di mana, nanti progres yang kita kerjain itu bakal bisa di-save lewat sini. Nah, kita masuk ke pembuatan kontennya teman-teman. Pertama-tama mungkin, kita pakai apa ya, kita pakai background custom atau background pilihan kita ya. Nah, itu bisa diakses lewat sini nih teman-teman. Ya, kalau dari kiri itu logo yang keempat ya, nomor 4. Nah, di sini teman-teman bisa ganti pakai warna sesuai yang teman-teman mau gitu, kayak merah gitu, atau ungu gitu, atau biru. Nah, teman-teman juga selain pakai warna, teman-teman juga bisa pakai gambar. Contoh di sini saya pakai gambar. Nah, pakai gambar itu teman-teman bisa klik yang logo plus di sini ya. Contoh ini, pilih dari galeri, kemudian yang gambar. Nah, contoh saya pilih gambar ini, nanti teman-teman sesuaiin aja tuh bentukan atau ukurannya. Kemudian klik potong. Nah, jadi nih untuk background modal apa ya? Modal awal untuk apa ya? Se, se apa ya? Selangkah gitu lebih maju untuk membuat konten. Nah, kemudian kalau udah background gini ngapain lagi nih, Mas? Nah, bisa lagi klik yang logo kamera untuk nambahin gambar. Contoh, di sini kita ambil gambar Luna atau gambar Luna Lemon ya, minuman lemon. Nah, di sini saya punya stoknya. Itu bisa ditaruh di sini nih, seolah-olah lagi nunjuk gitu. Ini loh Luna gitu kan. Nah, teman-teman bisa atur ukurannya, bisa besar atau kecil gitu kan. Di sini bisa diatur. Nah, kan kalau gini doang garing ya teman-teman ya, kayak apa sih kok gini doang gitu, kayak enggak menarik gitu. Teman-teman bisa kok di sini kayak custom gitu beberapa apa ya pilihan gitu, kayak contohnya gini, teman-teman klik ini, kemudian klik yang apa checklist di sini. Nah, di sini toolsnya memang lumayan banyak, nanti mungkin teman-teman bisa explore sendiri. Di sini saya akan apa ya, kan karena ini konsepnya kan bikin konten secara mudah ya, jadi saya kasih rekomendasi-rekomendasi editan yang mungkin teman-teman bisa lakuin langsung gitu. Jadi untuk fitur-fitur ini kita skip dulu ya teman-teman. Habis itu bisa langsung klik yang checklist, checklist lagi. Nah, di warna ini tuh kita pilih warna pinggirannya gitu. Contoh kita pilih warna putih nih. Jadi kita geser dulu ini sampai warna putih. Udah warna putih di sini, teman-teman bisa naikin yang ini. Nah, bisa naikin yang ini sampai benar-benar putih. Nah, di sini udah terlihat tuh pinggirannya jadi warna putih. Jadi lebih bagus gitu kan, jadi lebih rapi dan jadi lebih menarik gitu. Teman-teman juga bisa atur di sini besar kecilnya gitu untuk apa? Untuk si struk gambarnya ini atau pinggiran gambarnya ini ya, teman-teman. Nah, kalau udah gini kan kelihatannya kayak ya lumayan lah gitu, kayak ini loh Luna gitu, ini loh minuman lemon gitu. Nah, tapi apalagi sih yang misalkan perlu gitu, perlu diperbaiki atau perlu ditambahin, teman-teman bisa kasih teks. Contoh, misal kita masukin di sini teks ya, saya ulang. Pilih logo A yang plus ini, teman-teman, kemudian tambahkan teks. Nah, contoh kita klik, ya kita ketik gitu, yuk order Luna gitu, Luna Lemon misalnya. Nah, udah kayak gini, teman-teman tinggal klik tambah. Nah, di sini kan warna biru gitu nabrak banget. Nah, sebelum pilih warna kita pilih dulu font yang misalkan bagi teman-teman itu apa ya sesuai gitu, menarik gitu. Contoh saya pilih font yang mana ya? Misal, nah, ya, nah contoh yang ini deh, atau yang ini deh. Misalkan yang ini nih, teman-teman pilih yang ini. Cuman kok warnanya warna biru? Itu warna default ya teman-teman, warna custom yang sudah ada di logonya. Cara rubah warnanya gimana? Nah, misalkan teman-teman lagi gini, nah cara rubah warnanya gimana nih? Nah, teman-teman klik aja teksnya, kemudian klik yang logo checklist, kemudian klik lagi logo checklist. Nah, di sini teman-teman bisa pilih warnanya, warna putih atau warna biru, warna hitam, warna kuning, terserah. Nah, gimana sih cara misalkan biar warna teks ini sama sama kayak warna background? Nah, teman-teman gampang, tinggal pilih ini nih, logo yang kayak pulpen. Nanti teman-teman tap atau klik di warna yang ingin teman-teman pilih gitu. Klik misalkan yang ini warna kuning yang ini, tinggal checklist.
jadi di warna kuning. Nah, tapi kan nggak kelihatan. Nah, ingat tadi di gambarnya Luna ini kan kita tambahin pinggirannya. Di tulisan juga sama, kita bisa tambahin pinggirannya. Contoh, kita kasih lagi yang logo apa? Logo checklist, kemudian checklist lagi, sampai muncul tampilan kayak gini. Nah, ingat teman-teman, kita harus tarik sampai putih, bagian warna putih, atau nanti warna lain tuh teman-teman bebas ya. Nah, terus gedein deh. Nah, jadi kelihatan kan? Habis itu teman-teman bisa kecilin gitu atau taruh di sini gitu biar lebih menarik. Nah, udah gitu apalagi nih misalnya teman-teman mau nambahin logo WhatsApp gitu atau logo Instagram gitu. Contoh kita ambil logo WhatsApp. Jadi kalau misalkan seakan-akan memberitahu gitu kalau misalkan mau order Luna bisa nih ke WhatsApp kita gitu. Nah, teman-teman bisa lagi klik tombol yang ini, yang foto ini. Nah, cara default pasti nanti ditujuin langsung ke gambar ini. Kan bingung tuh ya. Nah, jangan bingung teman-teman. Teman-teman bisa klik di sembarang kotak yang nggak ada gambarnya, misalnya di sini. Nah, di sini kan ada lagi tuh pilihannya tambah gambar, kemudian dan lain-lain. Teman-teman tinggal tambahin gambar. Misalkan kita mau tambahin logo WhatsApp. Nah, gitu teman-teman. Tinggal dikecilin misalnya. Kemudian misalkan WhatsApp ini mau dikasih lagi kayak gini, mau dikasih lagi warna putih. Sama teman-teman caranya, tinggal klik checklist, 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 dan di sini kita tarik sampai putih, kemudian dorong ini sampai ke kanan, sampai putih banget. Nah, misalkan kayak gini gitu. Nah, udah gitu kita tambahin lagi nih teks nih, contoh nomor WhatsApp ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakuin? Kita harus ngelakuin klik yang A+, yang logo A+ itu untuk nambahin teks. Nah, secara default lagi pasti itu terarah ke teks yang terakhir kita edit. Caranya gimana? Sama, caranya klik ke bagian yang tidak ada gambarnya, teman-teman. Misalkan klik di sini. Nah, otomatis langsung ada opsi kayak gini lagi. Nah, tinggal tambahin deh tuh. Kayak misalkan nomor WhatsApp 123456789 misalkan ya. Nah, teman-teman bisa lagi tuh. Atau mau warnanya langsung putih, nggak masalah, teman-teman. Sebagusnya teman-teman aja, misalkan. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini contoh pembuatan konten yang apa ya, yang simple gitu teman-teman. Teman-teman bisa buat sendiri, bisa kreasi sendiri. Misalkan nih teman-teman ini lurus kurang kurang apa gitu, kurang gitu. Teman-teman bisa kok kayak puter-puter ataupun gimana gitu. Tuh. Jadi fiturnya bisa bisa teman-teman cobain sendiri gitu. Di sini tuh aplikasinya yang benar-benar user friendly banget, gampang digunain, kemudian fiturnya juga lengkap dan memang nggak terlalu ribet gitu teman-teman kayak Canva ataupun Photoshop gitu kan. Jadi menunjang banget teman-teman bisa dimanapun dan juga ini aplikasi handphone ya. Jadi setiap setiap kali kan mungkin teman-teman lagi di mana gitu, lagi bawa-bawa handphone, lagi masak atau di mana gitu. Terus kepikiran pengen bikin konten gitu. Nah, di sini bisa banget langsung bikin di aplikasi Logoped ini. Kemudian kalau misalkan apa ya, terdistract gitu sama kegiatan-kegiatan lain, misalnya lagi bikin logo nih, kemudian ada aktivitas masak atau ngurus anak atau pergi ke. Nah, Logoped ini bisa bisa di apa? Bisa kita keluarin dulu gitu, bisa kita keep dulu. Misalkan kita udah kayak gini nih, mau ditambahin lagi tapi ternyata ada aktivitas lain gitu. Teman-teman bisa kayak keluar dulu aplikasinya gitu. Misalkan ini kita bersihin dulu ya. Nah, buka aplikasi Logoped lagi. Nah, di sini tuh ada pilihan yang kayak tadi saya bilang, yang permulaan, sapaan. Hai, ingin membuat desain terakhir yang Anda buat. Nah, teman-teman tinggal klik yang ya. Kalau buat yang baru, kita start dari nol lagi. Jadi kita langsung klik yang ya aja, teman-teman. Nah, jadi langsung kebuka file terakhir yang tadi kita edit. Untuk selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya teman-teman bisa kayak kreasi gitu. Contoh kayak ngambil logo dari sini. Nah, teman-teman bisa pilih banyak tuh di sini kategorinya ada semua logo, ada abstrak, ada bentuk atau latar belakang. Kalau misalkan mau ditambahin latar belakang nih, misalkan. Oh, teman-teman masih dengar suara saya, teman-teman? Kak Gusti, Kak Gusti? Iya, Mas Diki. Masih ada suara saya? Masih aman-aman. Oke. Setelah itu teman-teman contohnya ya bisa ini share screen masih jalan kan Kak Gusti? Masih. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa klik latar belakang. Kemudian misalkan
teman-teman mau pilih yang warna yang mana gitu. Contoh kita pakai yang ini ya. Bentar, ada iklan teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau pakai background yang ini ya. Nah, cuman gimana kok ketutupan gitu kan? Pertanyaannya kok ketutupan. Nah, teman-teman bisa dipindahin ke belakang si backgroundnya ini. Jadi teman-teman tinggal pilih background yang ini, kita pindahin ke belakang. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik logo yang ada di sini di kiri atas. Nah, otomatis yang kita pilih itu bakal tandanya di sini, garis 3. Teman-teman tinggal pindahin lagi ke bawah, tinggal geser ke bawah. Nah, jadi pindah ke belakang. Begitupun seterusnya, kalau misalkan si botol lunanya ini mau ke belakangin lagi, ya udah tinggal taikin lagi aja, tinggal bawahin aja. Nanti otomatis ke belakang gitu teman-teman. Kemudian misalkan kita balikin lagi gitu ini ke belakang. Nah, kayak gitu aja teman-teman, simpelnya. Toh kalau misalkan pun mau ditambahin stroke atau pinggiran lagi itu bisa banget. Caranya sama kayak tadi. Tinggal diklik yang putih, kemudian digeser. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau nanya, boleh via chat ataupun raise hand gitu, acungin tangan. Untuk materinya sekian dari saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Vicky. Ayo teman-teman yang mau bertanya monggo ya. Mungkin yang masih bingung atau gimana sih caranya atau mungkin ada contoh-contoh yang udah pernah dibikin nih Mas Vicky. Ininya flyernya boleh nih di-share nih ke teman-teman. Oke. Jadi mungkin gini teman-teman, ada beberapa flyer yang dulu saya buat untuk apa ya, kayak penjualan MOOC custom gitu teman-teman. Ini contoh aja gitu ya teman-teman. Bisa dilihat di sini misalkan. Nah ini teman-teman contohnya. Kak Gusti kelihatan nggak? Kelihatan kata Mas Vicky. Oke, di sini ada contohnya ya. Ini flyer yang tadi saya buat pakai logo PIT. Di sini tuh bener-bener menunjang banget kalau teman-teman mau masukin foto produk, kemudian ditambahin copywriting, itu bisa banget teman-teman. Nah, terus sama misalkan link Tokopedia ataupun WhatsApp-nya teman-teman, Instagram teman-teman itu bisa banget. Di situ contohnya, Kak Gusti. Oke Mas Vicky. Saya mau bacain dulu nih, ada yang ngechat. Ada fitur stroke-nya Mas. Apa nih Mas Vicky? Ada fitur stroke ya Mas? Iya, ada fitur stroke. Jadi fitur itu yang tadi saya bilang ada pinggirannya gitu. Jadi bisa warna custom ataupun warna putih yang misalkan tadi saya contohin gitu, Kak Indri. Mbak Novia, maaf Kak untuk promo harga coret ada nggak? beda konteks nih Mbak kayaknya. Beda konteks, ya betul. Ya kan Kak Gusti bacain pertanyaan lagi dari Mbak Siti Nuraini. Maaf Kak, saya tadi kelewat. Itu tanda WA. Itu ambilnya di mana ya? Maaf tadi anak saya ganggu jadi kelewat. Oke. Untuk tanda WA Mbak Siti Nuraini itu bisa banget cari di Google. Kalau misalkan tutorialnya gini. Bentar. Mana saya? Contoh kita pakai ini lagi ya biar. Nah, di HP-nya apa tadi? Mbak Siti ya namanya, Siti Nurani. Nah, itu pasti ada Chrome ataupun Google gitu atau browser lain yang bisa dipakai gitu untuk cari logo WhatsApp misalkan. Nah, kita klik dulu di sini google.com. Oh, ini ada pertanyaan keamanan apa ini? Sebentar ya teman-teman, ini ada gangguan Google-nya. Sensi mungkin. Nah, masuk google.com, kemudian Mbak bisa klik misalkan logo WhatsApp. Nah, pilihnya yang PNG ya teman-teman, PNG. Nah, bedanya apa? Kalau PNG itu pure logo tanpa ada background kotak. Jadi pas ditempel itu jadi logo WhatsApp gitu, nggak ada kotak-kotaknya gitu background. Contoh ya. Nah,
Contoh itu teman-teman bisa ambil di sini, klik satu. Nah, di sini tuh tandanya PNG itu atau tandanya nggak ada backgroundnya itu di sini pasti kotak-kotak kayak gini teman-teman nih. Kalau misalkan ada backgroundnya pasti warna putih gitu. Nah, teman-teman bisa klik lama di sini, kemudian simpan gambar. Nah, nanti otomatis itu tersimpan di handphone teman-teman dan bisa bisa dieksekusi untuk jadi konten seperti itu. Oke, silakan Mbak Gusti, pertanyaan lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Suswati. Oke. Mas, tadi cara misal kita misal kita mau menunda pembuatan konten, kita ketik yang mana ya? Oke. Misalkan kita mau menunda pembuatan konten ya, karena misalkan ada aktivitas lain gitu kan. Nah, misalkan kita mau ada aktivitas lain gitu pas lagi konten. Teman-teman bisa banget kayak misalkan gini. Sebentar. Kita searching lagi. Nah, misalkan teman-teman lagi gini nih, lagi bikin gitu, lagi bikin logonya. Tiba-tiba ada masak nih, takut gosong atau gimana. Teman-teman bisa kok langsung minimize ataupun keluarin aplikasinya, itu nggak masalah. Jadi untuk fitur di Logoped ini dia udah auto save. Jadi jangan takut untuk keluarin aplikasinya asal ketika bikin apa? Ketika bikin aplikasi tersebut itu tinggal dikeluarin aja, kemudian pas buka lagi aplikasinya, Logopednya, itu saya tutup bentar. Pas buka lagi Logopednya, teman-teman tinggal klik yang iya, kan di sini ada peringatan kayak reminder gitu. Ingin membuat desain terakhir yang Anda buat. Nah, teman-teman tinggal klik ya aja, nanti langsung otomatis kebuka proyekan yang tadi, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Ayuni. Iya, terlambat juga itu ini tadi dari aplikasi apa ya, Kak? Ini pakai aplikasi Logoped atau Logo Master Plus? Ya, iya gak Mas Vicky? Logoped atau Logo Maker Plus. Jadi logonya itu kayak gini teman-teman nih. Logonya ada huruf L. Misalkan teman-teman klik aja di sini. Buka Play Store, habis itu klik Logoped. Nah, di sini langsung ada kok Logoped. Nah, langsung ketemu di sini, teman. Jadi bisa teman-teman cari aja langsung di Play Store di Android ya, atau di App Store kalau di iPhone. Seperti itu. Tuh, oke. Teman-teman bisa langsung cek ya di Play Store atau di App Store-nya. Oke, lanjut. Dari Mbak Iip Saripah. Ada aplikasi hapus background atau harus siapin gambar yang udah transparan seperti gambar Luna tadi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Di Logoped ini juga ada fitur untuk hapus background. Contoh, kita ambil kayak tadi ya, kita download dulu misalkan logo WhatsApp tapi jangan yang PNG, tapi yang JPG. Jadi ada backgroundnya gitu. Kita download dulu. Misalnya mana ya, kayaknya transparan semua deh. Sebentar, transparan semua nih, gimana ya? Misalkan logo Facebook, ada nggak ya logo Facebook? Coba kita cek. Coba kita simpan gambar sebentar ya teman-teman. Ini ngomong-ngomong gambarnya PNG semua nih teman-teman. Gimana ya? Saya contohinnya. Mungkin kita cari yang JPEG dulu, mungkin ada. Aduh, PNG lagi nih. Oh nih, seperti ada. Nah, ini udah ke-download yang aplikasi JPEG. Kita balik lagi ke pertanyaan tadi, ada nggak sih fitur di mana ini tuh bisa langsung berubah gitu dari ada backgroundnya jadi nggak ada. Nah, teman-teman boleh buka proyekan yang tadi ya, atau misalkan yang baru. Teman-teman bisa banget klik yang ini, yang gambar foto, gambar kamera. Kemudian
klik di tab yang kosong. Nah, teman-teman bisa pilih yang fitur advance crop. Misalnya nih, saya contohin. Klik yang advance crop, kemudian pilih galeri. Habis itu kita cari file yang kita download tadi. Nah, ini kan yang JPEG. Nah, kita potong dulu nih. Nah, ini kan masih ada putih-putihnya teman-teman tuh, ketara banget ya putih-putihnya. Nah, di sini tuh ada fitur namanya auto remove background. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, malah iklan. Nah, di sini tuh udah apa ya? Udah otomatis ke remove backgroundnya. Tapi kayak gini ya, itu teman-teman bebas. Ini tergantung ini sih, tergantung kualitas gambar yang tadi di-download teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau ulang pakai yang auto nih. Ini kan tadi fiturnya auto remove background ya yang di sebelah kiri sini. Nah, atau teman-teman bisa juga pakai yang auto. Kalau pilih yang auto, teman-teman klik apa gambar putih ini kita lain, nanti dia otomatis hilang. Lebih bagus kan hasilnya? Nah, kalau udah gini, teman-teman tinggal klik checklist. Tinggal klik checklist. Habis itu kita yang pilih yang foreground. Iklan lagi tuh. Nah, udah jadi tuh teman-teman. Jadi gambar-gambar tanpa background jadi PNG. Jadi fitur Logopit ini juga lengkap kok teman-teman. Jangan takut untuk download Logopit ini. Ini BTW saya nggak di-endorse sama aplikasi Logopit ya, tapi saya hanya pure nge-share gitu. Gimana sih caranya bikin konten yang mudah gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke Kak, terima kasih. Tak kira sudah tersedia di konten logonya. Enggak ya Kak ya, jadi kalau Enggak. misalnya mau nambahin itu harus di-download dulu ya? Betul. Atau nanti kalau misalkan mau gambar Luna yang PNG ataupun WhatsApp yang PNG ataupun Propolis yang PNG, minta aja gitu, mungkin bisa dikasih ke Gusti atau gimana? Bisa. Oke. Nanti bisa kita kirimin di grup. Oke. Silakan ada Sudah pertanyaan ketemu lain. Kak Logopit itu Kak, maaf baru saya ngajarin. Ya, telat masuk, persiapan bocil dulu. Iya Mbak Eri, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, monggo ya yang mau bertanya segera. Mumpung kita masih ada sesi tanya jawab nih. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan yang masuk, jadi kita akan mencari 10 hasil editor terbaik ya Mas Vicky ya? Ya, jadi kita tuh ada challenge teman-teman. Kan ini Logopit udah saya share nih cara bikin kontennya gimana. Nah, di sini tuh ada challenge di mana nanti kalau misalkan teman-teman bikin logo nih, entah itu Luna, entah itu Propolis ataupun produk lainnya misalkan, ya terutama harusnya Luna dan Propolis ya. Teman-teman bisa bisa bikin logonya di Logopit, kemudian di save ya, di save di sini, kemudian unduh JPEG atau PNG itu nggak masalah. Nah, nanti logonya itu ataupun layer yang udah teman-teman bikin itu kirim ke nomornya admin Nadia. Nah, nanti di situ akan Kayaknya ke arah aja deh, Mas kayak Vicky. ke admin Ara maksudnya gitu. Ke admin Ara kemudian nanti kita pilih tuh 10 yang terbaik kemudian kita akan kasih sertifikat seperti itu. Oke, iya nih teman-teman, ayo kita hanya mencari 10 flyer terbaik gitu ya Mas Vicky ya? Ya, betul, betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan ya Mas Vicky Ya, ya. Mbak Ayu, lebih bervariasi dari Pizza Lab ya Kak? oke. Sebetulnya sih itu balik lagi ke selera masing-masing ya, mau itu pakai Pixel Lab ataupun PixArt ataupun kita pakai apa ya aplikasi editing lain gitu. Itu sebetulnya selera masing-masing. Cuman kalau kenapa saya nggak pilih Pixel Lab? Karena kalau Pixel Lab itu kan dia mainnya layer ya, dan dikhawatirkan nanti malah kebanyakan apa ya kebanyakan istilah gitu teman-teman. Makanya saya pilih yang Logopit di samping apa ya fiturnya nggak terlalu kalah jauh juga dan malah malah sama bagi saya gitu. Di situ juga sama user interface-nya gampang gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin aja gitu. Oke. Lanjut. Dari Mbak Pariyati ya. Kak, kontennya bisa dikasih musik gak Kak? Kalau bisa, gimana cara downloadnya? Itu mungkin nanti di Zoom materi selanjutnya kalau misalkan saya ngisi materi lagi gitu teman-teman untuk pembuatan konten. Nah, untuk yang ada musiknya itu bisa pakai
editing video ya teman-teman. Contoh kayak di WhatsApp kan 30 detik ya teman-teman. Untuk 30 detik itu bisa tuh kalau misalkan teman-teman dulu pernah kemarin-kemarin pernah lihat yang konten ini promosi Luna pakai masker itu kan gerak ya gambarnya teman-teman dan ada musiknya. Itu pakai aplikasi yang lain sebetulnya teman-teman. Jadi di sini saya cuma bahas materi untuk flyer ataupun gambar gitu. Untuk yang di ada musiknya gitu. Itu kan jatuhnya kayak video atau gambar GIF ya teman-teman. Nanti mungkin ketika ada kesempatan kita ketemu lagi di salah satu materi, itu bakal saya share teman-teman. Oke, Mas Vicky. Kita lanjut ya. Siti Nuraini, kapankah di story-nya? Di story-nya itu maksimal hari Jumat. Ya, hari Yap. Jumat. Jadi masih ada waktu 2 hari nih, Kamis sama Jumat untuk teman-teman bikin flyer. Nanti dikirimin ke Ara. Nanti akan Ara pilih 10 flyer terbaik. Dan nanti yang 10 terbaiknya itu akan mendapatkan sertifikat dari kita. Kita lanjut dari Mbak Eri. Pizza Lab lebih ribet menurut aku. Ini ada rekamannya kah biar ikutan challenge? Oke. Ada rekamannya kan ya Mas Vicky? Ada, udah ini udah record sebetulnya ke cloud. Jadi nanti mungkin akan dikirim linknya gitu untuk untuk nonton rekamannya. Karena tadi di YouTube jujur kayak saya di sini pakai hotspot takutnya nge-lag gitu. Makanya saya record aja lebih mending gitu kan. Untuk Pixel Lab memang lebih ribet Kak kalau menurut saya, makanya saya share pakai Logopit seperti itu. Oke. Mbak Pariyati, terima kasih Kak. Sama-sama Mbak. Sama-sama. Mbak Iip. Bisa dijelaskan fungsi bagian yang paling kanan? Betul. Bisa jelaskan fungsi bagian yang paling kanan? Yang fungsi bagian mana yang paling kanan mana tuh? Sebentar. Sebentar. Yang mana tuh, Mbak? Kayaknya yang paling kanan ini menu dari ini Mas Mana? Vicky bukan? Ini ya maksudnya? Ini maksudnya? Iya, kayaknya iya deh Mas Vicky. Iya kah? Yang hitam ya? Oh, iya teman-teman. Ini saya pakai emulator teman-teman. Jadi ini settingan emulator. Jadi teman-teman nggak usah fokus ke sini. Ini nggak ada sangkut pautnya sama materi sekarang. Ini pakai emulator. Jadi kan kalau misalkan saya ngezoom di HP, takut ribet ya teman-teman. Nah, makanya ini saya ngezoom di laptop pakai emulator. Jadi sama aja kok. Ini juga jadi HP gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin gitu. Oke, jadi yang di menu yang paling kanan itu bukan apa-apa ya teman-teman, jadi tidak perlu dihiraukan. Gitu. Mbak Mega, Kak bisa dijelaskan challenge-nya bagaimana? Mungkin lebih detailnya Mas Vicky bisa jelasin Mas Vicky. Oke. Challenge-nya itu jadi gini Kak. Ini kan kita ada aplikasi Logopit ya Kak. Nah untuk pembuatan logo ataupun flyer promosi ataupun dengan tujuan lain. Nah di sini kan tadi udah saya jelasin fitur-fiturnya, kemudian cara-caranya. Itu challenge-nya itu Mbak bisa, Mbak atau Kakak atau AA atau Akang gitu kan bisa membuat flyer dengan aplikasi Logopit ini, kemudian di-share ke admin ARA gitu. Nah nanti 10 desain terbaik atau 10 flyer terbaik itu bakal kita pilih untuk nanti dapat sertifikat gitu. Iya, seperti itu ya, Mbak ya. Iya, yang seperti buat setting ya, yang tadi ya Mbak Ip ya, itu menu yang ada di laptopnya Mas Vicky aja, jadi tidak perlu dihiraukan gitu. Oke teman-teman yang mau bertanya, monggo ya, saya kasih waktu 5 menit lagi. Mas Vicky, gue sih mau nanya nih, Yap. kenapa Mas Vicky tuh ngerekomendasiin kalau ngedit pakai ini, kenapa nggak pakai yang lain? Kan banyak ya yang lain gitu. Kenapa tuh? Oke. Kenapa saya pakai Logopit? Kita balik lagi karena satu Logopit itu fiturnya banyak. Tapi dengan fitur banyak itu kan otomatis bakal banyak menu ya. Nah, di logo ini bisa gitu kayak dia tuh ngerapihin menunya itu biar kita tuh sebagai orang awam gitu ataupun yang sudah pro gitu, yang sudah mahir untuk ngedit itu gampang banget gitu. Kayak misalkan buat nambah-nambahin teks ataupun buat nambahin gambar maupun foto, kemudian ngubah-ngubah warna background itu bisa banget teman-teman. Jadi memang user interface-nya itu yang ini untuk jadi aplikasi editing gambar terbaik. Seperti itu. Oke, lebih tepatnya lagi untuk yang masih
masih apa ya? Yang masih mau masih awal pengen ngedit gitu ya Mas Vicky ya? Iya betul, itu bisa banget teman-teman. Jadi menu-menunya nggak ribet gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Siti Nuraini. Maaf Kak kalau bisa, maaf Kak kalau kita sudah bikin konten, nah sudah selesai, kita mau bikin baru. Cara nyimpen konten lamanya itu biar nggak hilang gimana ya Kak? Kalau di Canva kan tersimpan di desain Anda. Oke. Nah teman-teman kalau misalkan nih, ini misalkan udah fix teman-teman mau jadiin konten, teman-teman bisa langsung klik yang logo paling ujung ini untuk langsung disimpan gitu. Jadi langsung ada aja unduh JPG gitu ya kita sebutnya. Nah, tapi kalau misalkan ini belum fix dan sewaktu-waktu bakal teman-teman edit lagi, itu bisa banget teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik logo yang kanan atas ini, kemudian konsep, kita pilih yang konsep nih ya teman-teman. Habis itu backup. Bukan, maaf. Ini maaf, malah share. Nah, teman-teman tinggal pilih yang klik 3 ini, kemudian klik simpan konsep, simpan. Nah, udah gitu misalkan udah nih teman-teman misalkan ini kehapus ya atau misalkan lagi bikin baru gitu lupa, oh yang tadi gimana ya konsep apa sih desain yang tadi kemana ya kok hilang gitu. Nah, teman-teman bisa nih contohnya ini kita hapus dulu ya teman-teman, kita hapus. Enggak deh, kita misalkan keluarin dulu. Ini kasusnya misalkan kita nggak sengaja keluarin aplikasinya teman-teman. Nah, kita kepencet nih kayak kayak ingin membuat desain baru. Nah, otomatis malah ini lagi. Bentar. Maaf ya teman-teman, saya grogi soalnya. Nah, misalkan ingin membuat desain yang terbaru gitu kan, misalkan nah, teman-teman kepencet nih buat baru gitu. Nah, otomatis kan yang tadi hilang nih, nggak ada gitu. Teman-teman tapi pengen ngedit lagi gimana caranya? Nah, tinggal klik yang 3 ini, kemudian klik yang konsep. Nah, ini langsung kepilih. Muat deh. Nah, langsung kepilih kan. Jadi di situ konsep itu ibaratnya kayak desain teman-teman yang nanti bakal diterusin dan belum fix gitu. Kalau misalkan udah fix, teman-teman bisa kok langsung klik save di ujung kanan ini, fitur yang ujung paling kanan ya. Itu sih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Variati ya. Apa bedanya bikin konten pakai logo pit maksudnya ya mungkin sama pakai Canva lebih mudah mana? Balik lagi Mbak ke yang tadi saya bilang. Sebetulnya sih selera orang-orang aja itu sebetulnya. Mau pilih Canva, Logopit, Pixel Lab, PixArt itu balik lagi apa ya gimana selera masing-masing. Cuman menurut saya kalau Canva itu jatuhnya lebih berat aplikasinya. Nah, sedangkan materi saya kali ini itu fokusnya untuk menjangkau biar bikin konten itu mudah gitu. Mudah dalam artian cara bikinnya, kemudian aplikasinya juga nggak terlalu berat, kemudian apa ya bisa diaplikasikan secepatnya gitu di mana aja gitu. Dan ini juga nggak terlalu makan banyak banget penyimpanan kok. Dan juga kalau misalkan yang HP dengan penyimpanan atau RAM-nya kecil itu bisa banget download aplikasi ini untuk penunjang seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Mbak Erik. Berarti sebetulnya auto save ya Mas? Jadi nggak khawatir hilang. Betul. Kalau misalkan apa sih Logopit ini memang auto save untuk satu desain. Kalau misalkan untuk apa ya untuk dua desain baiknya takutnya lupa mendingan simpan ke konsep yang tadi saya bilang klik 3 ini kemudian pilih konsep habis itu backup seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Ke Mbak Indriawati. Sebelum keluar harus save manual dulu ya berarti. Nggak bisa keluar. Terus otomatis ke save. Begitu bukan Mas? Ya, karena memang apa ya Logopit ini kan kalau misalkan deh kita kita ambil analogi misalkan si Logopit ini kalau kita keluar langsung ke save ruginya apa? Ruginya penyimpanan teman-teman bakal penuh banget. Jadi kalau misalkan lupa nge-save nih, tiba-tiba keluar ke-save gitu. Kalau terus buka lagi tiba-tiba keluar ke-save gitu. Itu bakal bakal apa ya? Bakal menu-menuhin penyimpanan teman-teman dan bakal balak banget gitulah. Makanya di sini disediain kayak fitur untuk save manual ataupun save konsep seperti itu. Oke.
Mbak Siti Nuraini. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Mbak Pariati, terima kasih penjelasannya Kak. Iya, sama-sama. Ayo teman-teman yang mau bertanya, monggo ya. Siap Mas, makasih. Iya Mbak Indri, sama-sama. Ya kan? Masih ada yang mau nanya atau gimana? Ayo, ada yang mau bertanya? Ayo teman-teman jangan lupa ya ikut challenge untuk bikin flyer atau gambar. Nanti kirimnya langsung aja kirimin ke Ara. Nanti Ara akan pilih 10 flyer yang terbaik. Nanti akan dapat sertifikat dari Oke. Hai teman-teman, ada yang masih ingin bertanya? Gimana nih Mas Budi? Boleh kalau misalkan udah nggak ada yang nanya, mungkin ya ditutup aja mungkin, Kak Gusti. Jika ada video tutorialnya nggak? Oh, ada yang nanya. Jika ada video tutorialnya nggak? Saya penasaran mau ngulik. Gimana ya? Kalau misalkan Mbak Indriawati. ya Mbak Indriawati, misalkan mau videonya, kemudian mau dikulik gitu, nanti mungkin akan saya buatin tutorial, kemudian dikirimin ke grup biar lebih apa ya, lebih masuk lagi gitu materi-materinya seperti itu. Akan saya buatin kok. Oke, nanti akan dibuatin video tutorial sama Mas Vicky. Nanti Mas Vicky akan share di grup ya Mas Vicky ya? Yap. Oke. Dari Mbak Eri, produknya Toko Rame, Luna, atau Propolisku? Wah, bebas ini. Bebas. Bebas. Berarti boleh bikin flyer salah satu aja gitu ya Mas Vicky ya? Iya, salah satu aja. Mau bikin flyer Propolisku aja gitu, yang Luna sama Toko Ramenya enggak, atau salah satu aja gitu ya? Ya, salah satu aja. Oke, siap-siap. Mbak Indriawati, wah mau, makasih Mas Vicky. Wah, boleh, nanti akan saya kirimin video tutorialnya biar gampang. Mungkin nanti akan saya kiriminnya itu apa ya, desain-desain kayak tadi aja gitu, kayak misalkan Luna gitu kan, untuk ditaruh di depan gimana, taruh di belakang gimana, kemudian penambahan teks atau penambahan yang lain seperti itu teman-teman. Oke, dari Mbak Siti Nur Aini, saya mau juga secara saya mah orangnya pelupa. Ya, nanti teman-teman bisa kok langsung download di grup, nanti akan saya share kok. Oke. Ayo teman-teman yang mau bertanya, segera ya. Masih kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Nuhun Kang Fikit, tambahan ilmunya ditunggu video tutorialnya. Oke, siap. Bang Anjar Rahayu. Ini Bang Anjar, Kak Anjar, Bang lagi. Ini Maaf, cewek maaf. nih Mas ini. Maaf. Ya Allah. Ayo teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau kasih apa gitu, kasih saran gitu atau gimana, biar mau dikasih videonya video tutorial kah, atau misalkan kayak hanya screenshotan cara-caranya aja, itu boleh banget, nanti akan saya share di grup. Oke. Oke Mas Breki, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi nih. Apa kita tutup aja ya? Oke, boleh. Mungkin ditutup aja kalau misalkan udah nggak ada yang nanya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini tentang gimana sih cara bikin flyer yang gampang kayak gitu kan. Makasih ya teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Vicky. Yo, sama-sama. Terima kasih semuanya. Dadah. Selamat malam, selamat istirahat.